Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin Muhyiddin. Alhamdulillah pada malam ini saya sangat bangga sekali bisa bertatap muka langsung dengan Kiai Bapak Tuanku Guru Bajang Muhammad Jinul Majdi. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, panjang umur dan barokah. Terkait dengan ma'rifatullah, kalau secara bahasa ringan itu mengenal Allah, di mana kita pada saat ini berada pada akhir zaman yang betul-betul sangat banyak sekali fitnah, terutama kepada kita umat muslim, dengan banyak sekali fatwa yang menurut saya secara pribadi antara tokoh agama, khususnya tokoh-tokoh Islam dari berbagai organisasi itu saling bertolak belakang, saling serang. Nah, ini merupakan suatu ancaman bagi umat muslim itu sendiri untuk bisa menghindarkan diri, akhirnya menghindarkan diri kepada ma'rifatullah itu sendiri, kepada mengenal Allah. Nah, bagaimana menurut Ustadz mengenai situasi yang seperti ini, di mana para tokoh agama pada saat ini, akhir zaman ini, cenderung lebih mementingkan emosionalnya sendiri ketimbang menurut saya merajut nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tanggapan dari Ustadz bagaimana mengenai fatwa-fatwa dari tokoh-tokoh agama khususnya Islam yang cenderung tidak bisa mensinkronkan, menguah-kuahan, menyatukan umat muslim Indonesia pada Ustaz. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada dua sahabat yang bepergian. Lalu ketika masuk waktu tidak ada air, maka kemudian keduanya tayamum. Setelah tayamum, sholat dua-duanya, kemudian berjalan lagi, tiba-tiba ketemu air. Yang satu menganggap bahwa sudah cukup tayamum yang tadi dan sholat yang tadi, nggak perlu diulangi. Sahabat yang satu merasa bahwa karena ketemu air, maka dia harus berwudu dan kemudian mengulang sholatnya. Ketika sampai ke Madinah, keduanya menghadap Rasul. Lalu Rasul mengatakan, cukup seperti yang dilakukan oleh ini, menunjuk kepada yang tayamum saja. Lalu setelah itu beliau menunjuk kepada yang satu lagi, dan kamu dapat 2 pahala. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada pendapat para ulama yang berbeda, pilihan berada pada kita, mau ambil yang mana. Dan jangan dimaknakan bahwa karena berbeda pandangan itu berarti mereka tidak ada ukhuwahnya. Enggak. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu beda mazhabnya. Walaupun mereka, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, tapi beda mazhabnya. Pendapatnya banyak yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i misalnya, sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Mau sengaja nggak sengaja, itu pendapat yang kuat, batal wudhunya. Kalau mazhab Maliki tidak. Pendapat mana yang diambil, silahkan dipilih dengan ketenangan hati. Bagaimana hubungan antara mereka berdua? Sangat akrab. Bukan akrab biasa, saling mencintai, mengagungkan dan memuliakan. Jadi kalau ulama kita sekarang misalnya ada satu yang berfatwa A, lalu ada yang lain berfatwa B, yang A ini berdasarkan mazhab A, yang B ini ada mazhabnya yang lain,
bersandar masing-masing kepada ayat-ayat atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, menggunakan metode pengambilan hukum yang berbeda, atau menggunakan metode yang sama tapi hasilnya berbeda. Itu kaya betul. Ketika kita melihat hasil dari pandangan-pandangan ini, ambil mana yang menurut kita itu lebih menenteramkan hati. Tapi jangan menganggap mereka bermusuhan. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi umat yang memprovokasi permusuhan para ulama. Mereka nggak ngapa-ngapain, akur-akur, tapi kita sebagai pengikutnya, kita yang panas-panasin di medsos. Guru saya yang paling benar nih, Ustadz Sono nggak benar. Akhirnya dibalas sama murid Ustadz sana, oh enak aja, guru kami. Akhirnya itu sebenarnya tidak ada masalah, silahkan ikutilah. Bahkan kadang-kadang perbedaan pendapat itu bisa menjadi jalan kemudahan. Contoh misalnya, walaupun saya ini adalah seorang mazhab Syafi'i, tapi ketika saya tawaf, saya tidak bisa menggunakan mazhab Syafi'i, karena kalau saya pakai mazhab Syafi'i nggak selesai-selesai tawaf saya. Kan mazhab Syafi'i begitu, mau menyentuh, disentuh batal. Kan kalau tawaf gimana? Menyentuh kita udah jagain, nggak nyentuh. Tapi siapa yang bisa menjamin kita nggak disentuh? Kena aja begitu. Tek. Kalau menggunakan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, ya nggak bisa selesai-selesai. Maka ya untuk tawaf itu ya pindah. Saya pindah untuk mengikut kepada mazhab Malik. Jadi tidak masalah, selama ada dalilnya, tidak masalah. Yang saya lihat sekarang kadang-kadang, mohon maaf nih, anggotanya lebih galak daripada anak buahnya, lebih ganas daripada kiainya. Nah itu yang nggak benar. Jangan ya. Jadi jangan kita menjadi jalan munculnya fitnah dari para tokoh kita. Justru kita harus mendoakan mereka semua. Doakan mereka semua. Wallahu a'lam bishawab.